Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Hari ini kalian belajar lagi bersama Pak Mutakin. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Apa saja contohnya? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Here we go. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan perkembangbiakan vegetatif yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu tanpa adanya campur tangan manusia. Artinya terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan dengan campur tangan manusia atau dibantu oleh manusia agar terjadi perkembangbiakan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami bisa terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi atau colon, akar tinggal, atau rizoma, spora. Yang pertama, secara alami terjadi dengan tunas, bagian tumbuhan yang muncul dari tumbuhan lain. Contohnya adalah tanaman pisang. Tunas tumbuh dari induk pohon pisang yang berada di dalam tanah. Contoh yang lain adalah tumbuhan suci. Berikutnya adalah bambu. Bambu ini tumbuh dari dalam tanah dekat induk bambu. Berikutnya ada tebu. Tebu juga berkembang biak secara vegetatif dengan tunas. Jadi tunas akan muncul dari ruas tebu yang kita tanam di dalam tanah. Berikutnya ada umbi lapis. Daun berlapis-lapis dan membentuk seperti batang. Contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Contoh yang lain yaitu bawang bombay. Bawang bombay ini seperti bawang merah, ukurannya lebih besar. Yang ketiga adalah umbi batang. Batang yang berada di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan serta membentuk umbi. Contohnya kentang untuk menyimpan cadangan makanan, ubi jalar. Contoh umbi batang yang lain yaitu talas, bengkoang. Jadi talas dan bengkoang ini termasuk umbi batang. Berikutnya yaitu umbi akar. Akar pada tanaman yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya adalah wortel, lobak, singkong. Yang kelima yaitu geragi atau colon. Geragi yaitu batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah rumput teki, stroberi. Berikutnya akar tinggal atau rizoma atau akar rimpang atau akar tongkat, yaitu batang yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah kunyit, lengkuas, contoh yang lain adalah jahe dan temulawak. Berikutnya spora.
Contohnya yaitu lumut, tanaman paku sarang burung. Berikutnya perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ini terjadi dengan mencangkok, stek batang, stek daun, merunduk, menempel atau okulasi. Yang pertama adalah mencangkok, membuat cabang tanaman menjadi berakar. Setelah berakar, ditanam di dalam tanah. Tanaman yang bisa dicangkok yaitu mangga dan jambu. Yang kedua yaitu stek batang. Stek batang yaitu memotong bagian tumbuhan untuk ditanam menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tanaman singkong, bunga sepatu. Stek daun, mengembangbiakkan tanaman menggunakan sebagian daun. Daun tadi ditumbuhkan sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya bunga begonia. Contoh yang lain adalah tanaman cocor bebek. Cocor bebek ini juga bisa dinamakan dengan tunas adventif. Berikutnya merunduk, memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah, lalu ditimbun dengan tanah. Setelah ditimbun, akan menjadi tanaman baru. Contoh merunduk, tanaman stroberi dan bunga bougainville atau bunga kertas. Berikutnya, menempel atau okulasi, mengembangbiakkan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman yang lainnya. Contohnya adalah jeruk. Berikutnya adalah mengenten atau menyambung, mengembangbiakkan tanaman dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Contohnya jeruk dan mangga. Mencangkok, stek, dan merunduk mempunyai tujuan menghasilkan tumbuhan baru. Sedangkan okulasi atau menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Contohnya jeruk berakar kuat yang buahnya masam disambung dengan jeruk yang berakar lemah tapi memiliki buah yang manis. Hasilnya adalah tanaman jeruk yang berbuah manis dan berakar kuat. Apa keuntungan dan kerugian dari mencangkok? Keuntungan mencangkok, yang pertama, sifat tanaman sama seperti induknya. Yang kedua, tanaman cepat berbuah. Kerugian mencangkok, yang pertama, akar tidak terlalu kuat sehingga mudah roboh. Kerugian yang kedua, umur lebih pendek. Anak-anak kelas 6 semuanya, demikian materi hari ini. Kalian telah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sekarang tugas kalian adalah mencatat materi tersebut di dalam buku catatan IPA kalian. Terima kasih, saya Pak Mutakin. Minta maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.